Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut para ahli, kita itu sehari bisa berpikir sampai 50.000 pikiran, katanya. Dan sesudah diteliti, ternyata dari 50.000 pikiran itu yang positif hanya 10.000. Yang 40.000 itu negatif. Berarti 80% setiap hari kita itu berpikir negatif. Tapi mungkin kita bisa menguji. Saya akan mencoba menguji. Kalau misalnya kita sedang berjalan, lalu ada segerombolan teman kita 3-4 orang sedang ngobrol seru. Lalu ketika kita datang, mendekat, mereka lihat kita lalu berhenti dan memandang kita dan tersenyum, ketawa-ketawa gitu. Saya akan menunjukkan bahwa seringkali kita berpikiran negatif. Kalau kita mengalami itu, apa yang kita rasakan? Pertama, kita akan merasa bahwa mereka sedang membicarakan saya, mentertawakan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengan senang membayangkan dalam diri kita dan merasa, dia pasti melihat sesuatu yang baik dalam diri saya. Maka mereka ketawa-ketawa. Nah, pilih yang mana? Pasti pilih yang pertama. Kebanyakan lah bahwa mereka sedang membicarakan saya dan mentertawakan saya. Dan kemudian saya tersinggung. Kurang asem mereka ini membicarakan saya dan kemudian mentertawakan saya. Itu tanda dan bukti bahwa kita lebih banyak berpikir negatif. Karena itu kita gampang tersinggung, baperan. Dan hidup seperti itu menjadi sulit sekali, menjadi berat karena energi kita banyak tersedot untuk sungguh-sungguh mempertahankan harga diri. Dan tentu tidak nyaman hidup seperti itu. Tapi kalau kita teliti, kenapa kita gampang tersinggung? Kenapa kita baperan? Contohnya, saya akan membuat beberapa contoh. Tadi teman-teman yang bergerombol, ngobrol, lalu kita mendekat, mereka lihat kita, tertawa, berhenti dan tertawa, kita tersinggung. Atau sedang mengendarai mobil, lalu kita sedang mencari jalan mana yang tepat atau alamat, kita agak pelan sedikit. Di belakang kita ada mobil yang tergesa-gesa, terus ngebel-ngebel, menyalakan lampu dim berkali-kali. Kita lalu tersinggung. Ngapain sih, sabar sedikit kenapa? Ya, tersinggung gitu. Gampang sekali kita tersinggung, baper. Ya. Seolah-olah kita yang punya masalah dan kita sungguh-sungguh mudah sekali tersinggung. Contoh lain, saya ini sering memberikan seminar, renungan gitu. Dan kemudian saya mencoba mempersiapkan, berusaha, dan ketika sudah memberikan renungan, berusaha sebaik-baiknya, ada yang tidak peduli, main HP, tersinggung. Atau kalau sekarang zamannya Zoom, sudah minta memberi renungan, sudah dipersiapkan dengan baik, kita Zoom baik-baik, saya sedang memberikan renungan yang terbaik dari saya, dia dari videonya itu pergi, tidak berada di depan kamera, tidak mendengarkan saya tersinggung. Atau kemudian kameranya di turn off, dimatikan, dan saya dalam hati mengatakan, asem, saya sudah mempersiapkan baik-baik, malah ditinggal pergi, dia pasti mau pergi. Nah, pikirannya negatif. Kenapa kita itu baper? Kenapa itu gampang tersinggung? Dan ketika saya renungkan, kalau diteliti benar-benar, di belakang itu semua ada yang namanya ego. Kita mempertahankan ego. Ego kita itu maunya kita dihargai, kita dihormati, kita diterima, dicintai. Itu ego. Dan kalau kita seperti itu terus-menerus, capek sekali hidup mempertahankan ego itu, capek sekali. Energinya banyak dan kita tidak bahagia. Dan kita itu inginnya selalu dianggap baik. Dan itu hidup seperti itu susah sekali. Maka kita gampang tersinggung, lalu baperan.
Nah, bagaimana caranya? Ini yang penting, supaya kita tidak baperan, tidak gampang tersinggung. Pertama, kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa itu bukan masalah kita, bukan masalah saya. Loh, kok bisa? Gini, kalau misalnya kita lagi mengendarai mobil, kemudian lagi cari alamat, lalu di belakang ada mobil yang ngebel-ngebel dan menyalakan lampu dim supaya saya menyupirnya lebih cepat sedikit. Jangan tersinggung, jangan baperan, karena itu bukan masalah kita. Itu masalah yang mengendarai mobil di belakang yang sedang tergesa-gesa. Dia yang sedang tergesa-gesa. Dia tidak kenal kita kok. Dia tidak sedang meminta kita untuk, dia tidak sedang ngata-ngatain kita bahwa kita ini lambat dan sebagainya. Tidak, dia yang tergesa-gesa, dia punya kepentingan. Mungkin dia harus datang rapat tepat waktu, atau mungkin istrinya sedang di rumah sakit, dia harus segera merawat dan memperhatikan apa yang perlu. Jadi itu dia yang punya masalah, bukan kita. Kita tidak punya masalah apa-apa. Don't take it personally. Jangan baperan. Gitu. Juga kalau seperti saya misalnya, saya sedang memberikan seminar, lalu tiba-tiba lagi seru-serunya, dia malah asik main HP. Jangan tersinggung. Itu bukan tentang saya, itu tentang dia. Mungkin juga dia itu saking tertariknya dengan renungan saya, lalu mau membuat catatan. Dan catatannya itu di HP. Itu malah smart itu, smart move. Membuat catatan penting di HP. Nah, gitu. Jadi, don't take it personally. Jangan gampang tersinggung, jangan baperan. Karena itu bukan masalah saya, bukan masalah kita, tapi lebih masalah mereka. Tapi Romo, kalau kita dikatain, misalnya, kamu ini egois sekali. Dalam diri kita kan juga memang ada egoisme, toh Romo. Masa kita menjadi acuh tak acuh bahwa kita tidak egois, tidak peduli orang lain bagaimana. Oke, kalau seperti itu boleh juga. Oke, it's my problem. Memang di dalam diri saya ada egois juga. Nah, di sini penting. Tapi juga jangan baper, jangan lebay, jangan melebih-lebihkan. Ya, dalam diri saya itu memang ada egois. Tidak semua kepentingan orang lain saya pikirkan sungguh-sungguh. Ya benar. Tapi kita juga harus berempati, bersimpati dengan diri kita sendiri. Handle our own feeling with care. Jangan melebih-lebihkan. Saya manusia memang egois, tapi juga banyak tidak egoisnya kok saya ini. Seimbang. Don't take it personally. Lalu berusaha, oh ya benar, dalam diri saya memang ada egois. Dia terima saja. Memang saya ini egois, tetapi juga tidak egois. Samalah kita ini, ada baiknya, ada tidak baiknya. Memang begitu manusia. Sampai mati juga begitu. Ada dosa, ada tidak dosa juga. Dan toh akhirnya Tuhan tetap menyelamatkan kita. Dan ini yang penting. Pada akhirnya Tuhan itu tetap menyelamatkan kita. Kita berdosa juga tetap diampuni, tetap dicintai. Maka justru karena itu kita harus makin bersyukur dan makin mencintai Tuhan. Tidak usah baperan. Wong kita ini tetap dicintai Tuhan. Kita itu selamat bukan karena kita itu tidak egois lagi, tidak berdosa lagi. Nampaknya tidak loh. Kebanyakan orang sampai saatnya dipanggil Tuhan, ya tetap berdosa, tetap egois, tetap ada jeleknya juga. Tapi jangan lupa, ada baiknya juga, ada sungguh-sungguh sucinya juga, ada tulusnya juga, ada cintanya juga. Manusiawi, dan Tuhan senang. Tuhan itu menjadi manusia, merasakan perjuangan kita. Dan karena itu, kita ditebus, kita dicintai, kita diselamatkan, kita diampuni dosanya. Dan keselamatan kita berasal dari pengampunan dosa. Maka tidak usah baperan, tidak usah lebay. Kita menurut Yesus saja, menyangkal diri, mengikuti Yesus. Jangan memperjuangkan ego, capek. Dan
Kita mencoba menambah pikiran-pikiran kita setiap hari. Dari 10.000 yang positif 20% menjadi 25%. Nah, kita positifnya menjadi 15.000 misalnya. Lalu tambah lagi menjadi 20.000. Lalu siapa tahu dominan pikiran kita setiap hari menjadi positif. Tentu hidup kita lebih membahagiakan, relasi kita lebih baik dan tidak capek. Hidup mempertahankan ego itu capek sekali. Kita perlu hidup bahagia karena kita dicintai Tuhan. Dan kita diterima apa adanya oleh Tuhan. Baik dan buruk, berdosa pun diampuni. Loh, nyaman toh kita? Mudah-mudahan kita tidak lagi gampang tersinggung, tidak baperan, tetapi bisa menerima diri dengan nyaman. Berelasi dengan sungguh-sungguh tulus. Baik dan buruk kita terima. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati.